Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati. Tujuan konservasi keanekaragaman hayati adalah untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati di seluruh ekosistem dan spesies di bumi. Upaya konservasi ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati baik secara genetik, spesies maupun ekosistem, serta memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan konservasi keanekaragaman hayati yaitu menjamin pelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali, dan menyediakan sumber plasma nusa untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman pangan, obat-obatan, maupun ternak. Terdapat 5 macam pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu pelestarian flora dan fauna dan pelestarian ekosistem. Pelestarian flora dan fauna. Beberapa upaya pelestarian flora dan fauna yakni melakukan sistem tebang pilih, dilakukan memilih tanaman yang jika ditebang tidak berpengaruh besar terhadap ekosistem, lalu pengembalian tanaman, dilakukan untuk mempertahankan hasil tanam dengan mempersiapkan tanaman pengganti, melakukan penangkapan ikan saat jumlah populasi hewan banyak dan tidak dapat mengakibatkan kepunahan, contohnya perburuan tidak dilakukan saat musim berkembang biak, dan melakukan konservasi keanekaragaman hayati, dilakukan untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan 2 metode, yakni konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Contoh konservasi in situ yaitu Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Laut, dan Taman Provinsi. Contoh konservasi di in situ di Indonesia adalah Taman Nasional Bumakeh yang terkenal dengan penyu hijau atau Filomena. Konservasi ex situ merupakan konservasi keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Konservasi ex situ dapat dilakukan dengan cara membuat kebun koleksi, kebun plasma nusa, kebun raya, penyimpanan dalam kamar-kamar biosfering atau laboratorium, dan kebun binatang. Contoh konservasi ex situ di Indonesia adalah Kebun Raya Bogor yang dikenal memiliki koleksi teratai raksasa atau Victoria Amazonica. Upaya pelestarian ekosistem. Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dilakukan di ekosistem aslinya. Taman Nasional dimanfaatkan untuk tujuan perlindungan ekosistem, penelitian, menunjang ilmu pengetahuan, pendidikan, serta tempat pariwisata dan rekreasi. Contoh Taman Nasional di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu dari 5 taman nasional tertua di Indonesia. Taman Nasional Gunung Leuser terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 1.404 meter di atas permukaan laut di Aceh. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan rasa. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan satu-satunya area di dunia yang menjadi tempat hidup dari 4 spesies penting. Spesies tersebut yakni harimau Sumatera, orangutan Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan unik, dan telah ditetapkan sebagai Natural World Heritage Site atau situs warisan alam dunia, cagar biosfer, dan ASEAN Heritage Park atau Taman Warisan ASEAN. Lalu ada Taman Nasional Kerinci Sebelat. Taman Nasional Kerinci Sebelat adalah taman nasional terbesar di Sumatera. Taman nasional ini terdiri atas pegunungan Bukit Barisan yang memiliki wilayah dataran tertinggi di Sumatera, Gunung Kerinci. Taman nasional ini berada di 14 kabupaten dan 2 kota yang termasuk ke dalam 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Taman nasional ini juga memiliki beragam flora dan fauna. Sekitar 4.000 spesies tumbuhan tumbuh di wilayah Taman Nasional, termasuk bunga terbesar di dunia, Rafflesia arnoldi, dan bunga tertinggi di dunia,
Morphalis titanium. Fauna di wilayah Taman Nasional terdiri antara lain harimau Sumatera, badak Sumatera, gajah Sumatera, macan dahan, sapi Melayu, beruang madu, dan sekitar 370 spesies burung. Lalu ada cagar alam, yang merupakan suatu wilayah yang ekosistemnya dibiarkan tetap alami dan apa adanya. Oleh karena itu, perkembangan ekosistem segala interaksi antara flora, fauna, dan lingkungannya tetap terjadi secara alami. Contoh cagar alam di Indonesia adalah cagar alam Waigeo Barat. Cagar alam Pulau Waigeo Barat adalah salah satu cagar alam yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa jenis flora yang ditemukan di cagar alam Pulau Waigeo Barat adalah cemara, matoa, dan bakau. Sedangkan jenis fauna yang ditemukan adalah cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, Apodus brugini, dan lainnya. Hutan lindung. Hutan lindung umumnya berada di daerah pegunungan. Hutan lindung berperan penting sebagai daerah resapan air. Daerah resapan air ini dapat menjaga ketersediaan air tanah dan mencegah terjadinya erosi. Contoh hutan lindung di Indonesia adalah Hutan Lindung Sungai Wain yang berada di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Hutan lindung Sungai Wain adalah perpaduan antara wisata hutan dan sungai. Hutan itu sendiri terdiri dari hutan primer atau hutan asli dan hutan sekunder atau hutan buatan sebagai hutan pengganti yang terbakar pada tahun 1997 dan 1998. Adapun keanekaragaman hayati di hutan lindung Sungai Wain yakni 225 jenis satwa, 234 spesies burung, 94 spesies mamalia, 17 spesies ikan, 17 spesies ikan dindi, dan 126 spesies serangga. Jenis satwa liar yang berstatus dilindungi dan terancam punah di hutan lindung Sungai Wain yakni macan dahan, beruang madu, lutung merah, uwa-uwa, orangutan, kera ekor panjang, beruk, bekantan, dan lutung dahi putih. Taman laut. Taman laut adalah wilayah lautan yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi dan indah. Kawasan ini kemudian diperuntukkan sebagai konservasi alam. Contohnya adalah Taman Laut Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi adalah taman bawah laut di Indonesia dengan luas area sekitar 1,39 juta hektar yang terletak di Sulawesi Tenggara. Telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar biosfer dunia yang ada di Indonesia sejak 2021 lalu. Sekian penjelasan keanekaragaman hayati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.